Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Kita berdoa dulu ya, agar kegiatan berjalan dengan lancar. Ayo, Izzat, mohon teman-temannya disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap Bu Erin. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama ya, agar hari ini kita belajarnya lancar ya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, organ peredaran darah sehat, pembelajaran 1. Melalui kegiatan hari ini, kalian nanti diharapkan bisa menyebutkan organ-organ peredaran darah serta fungsinya. Peranan darah yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Darah itu mengalir melalui pembuluh darah. Dalam peredaran darah, organ-organnya adalah yang berperan penting dalam peredaran darah adalah jantung. Jantung berfungsi untuk apa, anak-anak? Ayo, Bu. Memompa darah, Bu. Ya pintar, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jantung itu terdiri atas 4 ruang. Ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada serambi kanan, dan ada serambi kiri. Bilik biasa disebut juga dengan ventrikel. Serambi itu biasa disebut juga dengan atrium. Jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan manusia. Yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah berarti merupakan tempat untuk mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi 2 anak-anak. Ada pembuluh nadi yang juga disebut dengan arteri, dan ada satu lagi yaitu pembuluh balik atau vena. Organ darah yang ketiga yaitu apa, anak-anak? Paru-paru. Iya, pintar sekali. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh, tidak lagi mengandung oksigen. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Bisa, Bu. Terus sekarang, darah itu mengalir dalam pembuluh darah. Mengalirnya darah ke dalam pembuluh darah itu disebut dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, menuju ke arteri, kemudian ke tubuh, ke vena, dan ke serambi kanan. Itu urutan peredaran darah besar. Untuk urutan peredaran darah kecil, itu kita dari darah dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian menuju ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Sistem peredaran darah pada manusia itu disebut sistem peredaran darah tertutup. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang pantun. Pantun
adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun saja ABAB. Terus ya terdiri dari 4 baris. 1 bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Baris yang ketiga dan keempat disebut dengan isi. Setiap kalimat terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Dilihat dari jenisnya, pantun nomor 1 itu disebut juga dengan pantun nasihat anak-anak. Karena dalam pantun ini terdapat nasihat sesama insan. Sesama insan itu maksudnya dengan teman kita harus saling merangkul, tidak boleh menghina, berarti kita harus hidup rukun. Pantun yang kedua, amanat yang terkandung dalam pantun ini apa anak-anak kira-kira? Belajar puasa, Bu, biar kuat. Iya, amanat yang terkandung dalam pantun ini adalah kita belajar puasa agar kita menjadi anak yang kuat. Kira-kira kalian bisa nggak membuat pantun sendiri? Sulit, Bu. Sulit. Tidak sulit, nanti kalian belajar berpatokan dari ciri-ciri pantun yang sudah kalian sebutkan tadi. Kalian sudah menyebutkan ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris. Bersajak ABAB. Setiap kalimat terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Memiliki apa anak-anak? 2 baris yang pertama disebut dengan sampiran. Sampiran. 2 baris yang terakhir disebut dengan isi. Jadi kalian nanti ketika membuat pantun, patokannya adalah dari ciri-ciri pantun yang sudah kalian sebutkan tadi. Anak-anak bisa? Bisa ya? Bisa, Bu, siap. Dari kegiatan belajar hari ini, apa yang kalian dapatkan anak-anak? Kita belajar apa saja hari ini? Pantun. Sistem peredaran darah. Pantun, Bu. ya. Sistem peredaran darah pada manusia. Terus apa lagi? Organ-organ peredaran darah manusia beserta fungsinya. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kita anak-anak ya. Setelah ini nanti, setelah Google Meet selesai, Bu Erin akan mengirimkan link soal evaluasi yang harus kamu kerjakan lewat Google Form. Ya anak-anak, dikerjakan dengan teliti, hati-hati, jangan sampai ada yang terlewat untuk tidak jawab, ya. Ya, Bu Erin. Pelajaran yang kita pelajari hari ini mulai dari organ peredaran darah, fungsi organ peredaran darah, sistem peredaran darah sampai dengan membuat pantun. Ya, pertemuan untuk besok kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, anak-anak ya. Sebelum pembelajaran hari ini Bu Erin tutup, terlebih dahulu, Bu Erin mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun, tidak berkerumun, ya anak-anak, agar kita semua tetap sehat. Tetap semangat belajar meski kita belajarnya dari rumah. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa. Zat, ayo dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita tutup hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.